Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Alfat Kusmana. Saya berasal dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Rancangan Arsitektur Sekolah Vokasi 2025 Universitas Diponegoro. Dengan NIM 400303525650056. Pada mata kuliah ilmu ukur tanah hari ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kontur dalam Civil 3D menggunakan data Google Earth. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita membutuhkan data-data sebelum kita melakukan pembuatan kontur yang ada di Google Earth, penggambaran kontur yang ada di Civil 3D, sorry. Nah, kita tuh sebenarnya bisa lebih dari, bukan cuma dari Google Earth, bisa dapat data dari yang lain-lain aja. Tapi kita hari ini akan menggunakan Google Earth karena nggak bisa melakukan pengukuran untuk saat ini. Nah, langsung aja kita ke Google Earth Pro-nya. Langsung aja. Sebentar ya teman-teman. Oke, background only. Udah. Nah, oke. Google Earth Pro ini bisa teman-teman dapat di websitenya Google asli. Dan aku akan pakai survei yang akan data yang akan aku ambil adalah data yang ada di sekitaran kosku, RKM. Nah, cara buat kita nge-marking atau memberikan titik-titik pada map yang akan kita alias area yang akan kita s- gunakan sebagai survei. Yang pertama adalah ini ya teman-teman, kita buat yang ada di sini add path. Nanti kita kasih nama dulu, misal RKM data. Kita langsung titik-titikin aja, nggak usah di okein teman-teman. Nah, seperti teman-teman ingat, ini aku cuman ngegambar poligon luarnya dulu. Nanti di tengah-tengahnya juga kita harus ngebuat itu biar lebih bagus. Karena biar datanya lebih banyak juga. Nah, ini mungkin kayak gini-gini aja. Tarik lagi. Kita okein aja. Nah, selanjutnya ialah kita eh, save place as. Nanti kita save di sini aja. Oke, karena udah, kita langsung ke browser kita buat nyari converter. Nah, converter kita tuh ada di sini ya. Kita paste dulu ini. Nah, itu tuh buat awalnya tuh kayak gini teman-teman. Nah, tapi kita kan mau apa? Yang lebih advance gitu lah. Nah, kita convert ke file, kita ambil di sini, terus kita ambil data kita. Lalu ini kita nyalakan sebagai base available source dan juga ditambah di sini. Kita scroll ke bawah yang ini no, kita tambahin yes. Karena yang itu akan kita pakai. Kita akan convert sekarang ya teman-teman. Nah, convert aja langsung. Nah, langsung keluar. Kita download aja biar nggak ribet gitu ya. Nah, ini file TXT. Nah, sementara buat isi folder itu kita harus menggunakan format CSV. Sebenarnya bisa juga menggunakan TXT, tapi ini terlalu banyak data, ditakutkan akan membuat error si folder nya tersebut. Nah, langsung aja ya. Tadi aku buka, kita buka tadi filenya, langsung kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Nah, sebenarnya ini kita tinggal hapus-hapus aja teman-teman. Berarti yang di sini kita hapus aja. Hapus kolom. Nah, langsung kita hapus aja juga di sini. Sebaris ini juga kita hapus karena
hanya menggunakan data yang ada di sini aja. Nah, habis itu kita import dan kita download dengan menggunakan file CSV karena Civil 3D harus menggunakan CSV. Kita berikan nama kalau misalkan ini tuh CSV Youth Project. Oh iya, udah ada file ini ya. Kita ganti aja ya teman-teman. Kita rename aja nggak apa-apa. Langsung aja udah ke download. Oke, langsung kita masuk ke sini. Masuk ke tampilan Civil 3D-nya, langsung kita new saja. Langsung, jangan langsung teman-teman. Kita sebelum melakukan pengukuran selalu harus kita setting dulu. Kita setting klik kanan di sini edit drawing settings dan juga kita cari di Indonesia sendiri kita menggunakan karena tadi settingan UTM ya teman-teman. Kita cari di UTM G, WGS 4. Nah, Indonesia itu masuk ke dalam situ ya teman-teman. Dan juga karena mungkin ini di setiap daerah kan berbeda. Karena di Semarang sendiri di 49S, di daerah 49S. Ini merupakan perbandingan zona UTM, pembagian, sorry, pembagian zona UTM. Nah, kita tuh ada saya tuh ada di 49S, ada di sekitaran Semarang. Sementara mungkin dari daerah Lampung ataupun daerah Bali mungkin di 48 dan 50S dan mungkin berbeda-beda di tiap-tiap bagian karena pastinya di tiap bagian mempunyai koordinat dan juga ketentuan lain yang bakalan pasti berbeda. Nah, untuk aku sendiri menggunakan 49S. Nah, kita oke saja. Lanjut kita ke sini ya teman-teman. Langsung ke ini kan dari home kita insert point from files dan juga kita tambahkan di sini buat ini file CSV yang tadi kita iniin. Oh, mungkin karena kalau tidak bisa seperti ini teman-teman. Mungkin kita tambahkan satu karena ini tidak bisa mungkin bisa di ini ya teman-teman satu baris ke kiri. Nah, kita bikin satu, kita nomorin dulu karena mungkin bagi bagi sebagian file mungkin nggak bakal bisa kebaca tapi nggak bakal semuanya bisa kebaca sih. Cuman udah pasti ya pasti ada beberapa file yang nggak bakal kebaca. Nah, ini antisipasi kalau misalkan kita nggak kebaca ya teman-teman. Kita klik double klik aja di sini sampai ke bawah dan juga kita set file lagi. Kita download lagi, mungkin kita rename aja ya. Yud di project. Mungkin seperti ini ya. Kita langsung kita import lagi. Sorry teman-teman. Nah, Yud project di sini kita open aja. Oh, kebaca. Alhamdulillahnya terbaca. Buat ST lo. Oh, ini masih salah teman-teman ya. Mungkin akan aku benerin dulu di sininya. Karena ini mungkin masih kebaca ST nortingnya nggak benar ya. Kita, kita ulangi lagi. CSV yang ada di sini kita download. Yuk, nah kita masukkan lagi ya teman-teman. Nah, itu aja ya. Nah, kebaca nih oleh fast ya testing routing point dan point elevation. Nah, kita klik sini aja, terus kita kasih di sini, kita kasih nama iut. Oke, kita oke selesaikan dan kita oke kan. Nah, selanjutnya ini kan masih belum kelihatan nih titik-titiknya. Kita kasih komen ZE dan juga lalu kita enter. Nah, bakal kelihatan nih teman-teman. Nah, tapi gak usah khawatir teman-teman. Kita ke bagian yang di sini nih yang proyektor terus ke surface yang di sini. Surface yang di sini kita klik kanan create surface. Kita kasih nama surface ini sebagai kontur tanah RKM.
Oke, lanjut kita tambahkan di sini dan juga kontur tanah RKM kita tambahkan dan definitionnya. Kita klik kanan. Oh ya, dan point groupsnya kita tambahkan di sini. Kita klik kanan dan juga add. Nah, kita kasih di Youth. Nah, kita oke kan saja, tak? Nah, sudah terlihat kan teman-teman, tapi kan masih belum bagus ya, karena banyak hal ini. Kita klik kanan di sini dan juga create, sorry, bukan create surface, klik di sini ya, kontur tanah RKM yang kita tadi namain, dan juga edit surface style, kita ganti di sini. Di geometri, oh di konturnya teman-teman ya. Ini 3D geometri. Legend kontur intervalnya dikasih di satu satu sampai lima satu referensinya false ini kita ke true in kita ganti ke true dan juga ini kita masukin. Oke langsung kita oke kan aja no pasti bakalan berubah ya teman-teman. Nah sebenarnya buat kontur kayak gini nah juga buat titik-titiknya bisa kita matikan. Sebentar ya teman-teman. Ya untuk ini kan mungkin teman-teman mungkin agak keganggu ya dengan ini. Mungkin teman-teman kalau udah ada kantor kita klik kanan di sini ataupun bisa dari sini ya. Point group kita klik kanan terus kita buat properties. Nah, ini kan basic kita buat jadi non aja di sini ya. Point label style kita non aja atau jadi cuma hanya tinggal ini aja. Nah, dan di sini juga kita bisa non aktifin aja properties dan juga kita bisa ngematiin di sini ya. Ya, mungkin gitu aja ya, biar nggak terlalu banyak tulisannya. Teman-teman juga bisa ngebuat label kontur, misalnya teman-teman mau ini konturnya ada berapa sih? Juga tadi yang aku setting misalkan edit surface style. Nah, jadi di sini tuh kita bakalan ngebuat di bagian kontur ya, kontur intervalnya tuh berapa. Nah, ini tuh aku pakai di 1 meter sampai 5 meter. Aku bisa, tapi bisa juga teman-teman bisa di 0,5 alias 0,5 meter sampai 2,5 meter. Nah, bakal lebih detail lagi. Nah, dari kayak gitu kita bisa mengetahui nih kalau misalnya teman-teman mau nambahin label, label label sih elevasinya berapa sih? Kira-kira aku penasaran nih. Nah, itu tinggal teman-teman tambahin ini dari surface dan juga kontur single. Nah, teman-teman klik satu-satu. Nah, kelihatan kan teman-teman tuh dari 0, bedanya 0,5 apa tiap 0,5 meter. Itu ya teman-teman. Tuh, itu. Oke, udah mungkin dari situ aja. Terus juga buat teman-teman kayak yang mau nyari konturnya sih gitu, begitu aja ya teman-teman. Paling ya buat dari eh, apa titik-titik ini sendiri, kalian bisa nge-hide dari ya dari layer by layer bisa juga mungkin teman-teman ya bisa ngedit ngedit apa teks-teksnya tuh dari sini dari yang edit point groupnya atau draw description matchingnya exclude inputnya atau dan lain-lain sebagainya lah teman-teman kayak gini. Nah ya buat teman-teman yang misalkan kayak mau namain nih itu tuh bisa di sini di raw description. Nah nanti teman-teman double klik aja. Ini tuh properties ya. Sebentar ya teman-teman. Aduh. Ah, ah. Oh ya, ngeditnya di sini teman-teman. Oke, terus kita properties. Sorry teman-teman. Kita edit points. Teman-teman kayak kalau misalnya mau ganti nama nih. Nah, kita ganti temannya ganti nama di sini misalkan. eh BM-nya di sini, terus nanti P1
P1 dan P1 sampai seterusnya di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan hal ini di sini di draw description, terus nanti teman-teman membuka settingan yang ada di sini yang propertiesnya kita, kita klik kanan dan juga kita tambahin elevation and description. Jadi biar kelihatan nih teman-teman tuh. Meskipun ada beberapa ya, tapi nah yang BM ini ya tadi sudah kita edit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena kita nggak mau ngeliat cuma titik-titiknya aja, karena kan kita butuhnya konturnya aja ya teman-teman. Konturnya sendiri makin makin luas cakupan itunya, cakupan wilayah yang akan kita lihat makin terlihat jelas juga, dan juga semakin semakin detail penembakan kita akan semakin bagus buat kontur kita, karena kan diketahui lebih banyak data-data untuk membandingkan konturnya dalam komputer ini untuk biar si komputernya akan membaca komputer ini tiap berapa meter ada berapa gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk eh kontur yang seperti ini. Jika untuk labelan dan lain sebagainya, mungkin mungkin untuk cross section dan long section akan dilanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.